Riba perspektif Yusuf Qaradawi. Sebagaimana ayat Al-Quran penjelasan sebelumnya bahwa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang riba ada 8 ayat. Dari 8 ayat ini kemudian diklasifikasi menjadi 4. Ayat pertama Allah menjelaskan misalnya orang pemakan riba, yaitu berjalan seperti orang yang kerasukan setan. Yang kedua, Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa riba yang demikian itu jelek. Baru kemudian yang ketiga, Allah mengharamkan riba dengan syarat ad'afan mudha'afan. Ayat terakhir yang keempat itu dengan tegas Allah melarang riba. Tinggalkan riba jika kamu beriman. Di ayat terakhir Allah sangat tegas, tinggalkan riba jika kamu beriman. Lalu bagaimana perspektif Yusuf Qaradawi? Yusuf Qaradawi, riba dibagi dua. Yang pertama konsumtif, yang kedua produktif. Maksudnya bagaimana? Maksud konsumtif adalah ketika ada orang lain berhutang karena tujuannya konsumtif, kebutuhan diri, kebutuhan keluarga, kebutuhan hidup yang bersifat konsumtif itu dilarang meminta tambahan. Tidak boleh ada riba di situ. Kalau orang yang meminjam bersifat konsumtif, kalau orang yang meminjam tujuannya untuk dikonsumsi, baik kebutuhan diri, kebutuhan keluarga, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu produktif. Maksudnya adalah ketika ada orang berhutang, kemudian tujuannya untuk produktif, untuk usaha misalnya, itu kan produktif. Untuk modal, maka diperbolehkan untuk mengambil keuntungan, untuk meminta keuntungan pada orang yang berhutang. Tentunya harus ada kesepakatan terdahulu, karena orang yang berhutang untuk modal usaha yang sifatnya memang produktif, itu juga belum tentu sukses atau tidak. Oleh karena itu, sebaiknya orang yang memberikan hutang jika mau minta tambahan, sebaiknya meminta tambahan jika usahanya sukses. Sebab jika usahanya ternyata tidak berkembang, tidak berjalan, tidak sukses, malah bebannya tambah besar pada orang yang berhutang. Oleh sebab itu, biar tidak terjadi hal-hal yang memberatkan, sebaiknya minta tambahan ketika orang yang meminjam untuk hal-hal yang produktif kemudian sukses, boleh minta tambahan. Namun ketika ternyata tidak berkembang, tidak sukses, ya tidak usah minta tambahan. Jika berhutang pada sebuah lembaga keuangan, baik untuk produktif, untuk usaha, lembaga keuangan tidak akan melihat apakah orang yang berhutang itu sukses atau tidak. Lembaga keuangan tidak melihat sukses tidaknya, tapi tetap akan ada tambahan. Namun jika dilakukan perorangan, sebaiknya tidak usah menekan. Bisa minta tambahan dengan perjanjian-perjanjian yang antara kedua belah pihak sama-sama tidak dirugikan. Karena spirit dalam Al-Quran tentang hutang piutang itu adalah saling tolong-menolong. Oleh karena itu, kesimpulan dari pandangan Yusuf Qaradawi, jika orang berhutang sifatnya konsumtif untuk hal-hal kebutuhan diri sendiri, kebutuhan keluarga, tidak boleh meminta tambahan pada orang yang berhutang. Namun ketika yang berhutang itu untuk hal-hal yang produktif, diperbolehkan meminta tambahan pada orang yang berhutang.